Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan yang berjudul Santri yang dikira lemah, mampu habisi dukun yang menyantet keluarganya. Dan ini dia selengkapnya. Pesantren Watu Kuncir berdiri sunyi di kaki bukit Tirip Kencono, diapit pohon-pohon aren tua dan ladang jagung yang mengering. Di sana para santri hidup dalam rutinitas ibadah dan ilmu, dengan suara kentongan menandai waktu-waktu sakral. Tapi di pojok paling sunyi dari kompleks itu, ada satu kamar sempit yang jarang dikunjungi. Kamar milik Rengganis Wicaksana. Rengganis bukan santri yang menonjol. Ia kurus dengan mata cekung dan kulit pucat seperti baru sembuh dari sakit parah. Suaranya pelan, gagap bila bicara terlalu cepat, dan tubuhnya kerap menggigil seperti ditiup angin gunung. Para santri lain memanggilnya santri kelelawar, karena ia jarang keluar kamar siang hari, lebih sering terlihat saat malam. "Kamu itu sakit kok nekat mondok," ejek Gus Marzuki, santri senior berbadan kekar. Suatu pagi selepas subuh, "Santri kok batuk melulu, kayak mau sekarat aja." Rengganis hanya menunduk, jari-jarinya menggenggam kuat sarungnya. Ia tidak membalas, bukan karena takut, tapi karena terbiasa. Tiap hari ada saja cemooh yang mampir ke telinganya. Ia hanya melangkah pelan menuju surau untuk jikir, seperti biasa. Ustadz Humaidi, guru ngaji paling sepuh di pesantren itu, adalah satu-satunya yang tak ikut mengejek. Suatu malam, saat ia melihat Rengganis duduk di pojokan mushola, membaca wirid, sendirian, ia menghampiri dan berkata lirih, "Kadang, yang paling sunyi itulah yang dipilih langit." Rengganis tidak mengerti maksudnya, tapi kata-kata itu menempel di ingatannya seperti lekatnya abu dupa pada baju tak dicuci. Malam hari, kamar Rengganis terasa lebih dingin dari kamar lain. Angin seperti berputar hanya di atas ranjangnya. Kadang terdengar suara desisan dari atap, seperti ular merayap di antara genting. Ia sering batuk darah. Sehelai sapu tangannya kini penuh bercak merah yang kering, tapi ia tak mengeluh. Ia hanya berzikir dalam hati terus dan terus. Suatu malam, menjelang pukul 2, ia bangun karena mendengar suara sandal kayu mengetuk lantai koridor pesantren. Pelan satu-satu teratur, tapi tidak ada yang memakai sandal dalam kamar. Rengganis tahu betul, hanya dirinya yang masih bangun jam segitu. Ia mengintip dari jendela kecil, dan matanya membelalak. Bayangan hitam berdiri di depan surau, tak bergerak, seperti sosok lelaki berbaju panjang, tapi tak punya wajah. Seolah kabut membentuk wujud manusia, berdiri tepat menghadap kiblat. Rengganis menarik nafas panjang. Ia tahu itu bukan santri, tapi ia juga tahu, kalau ia berteriak, tak ada yang percaya. Maka ia hanya berzikir seperti biasa dengan tangan bergetar. Keesokan paginya, ia menerima sepucuk surat dari tetangganya di kampung. Surat kusut, ditulis dengan tinta luntur. Isinya singkat. "Ibumu tiba-tiba tidak bisa berjalan. Kata dukun, kena kiriman. Ayahmu belum percaya. Pulanglah. Kami bingung." Rengganis membaca surat itu berulang kali, hingga tinta nyaris hilang. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ia tahu, karena tubuhnya mulai gemetar, tapi bukan karena batuk. Ada rasa yang menggerogoti jiwanya, perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang bergerak. Malamnya, ia menemui Ustadz Humaidi diam-diam. "Saya minta izin pulang, Yai," katanya pelan. "Ibu saya sakit. Tidak bisa jalan." Ustadz Humaidi menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Jalan pulangmu bukan cuma ke rumah, Nak Rengganis, tapi ke sesuatu yang lebih tua dari rumahmu. Hati-hati, di sanalah jalan warisanmu dimulai." Rengganis menunduk. Ia tidak tahu maksud ucapan itu, tapi dada kirinya terasa berat. Seperti ada batu yang ditanamkan sejak lama dan kini mulai retak. Perjalanan pulang ke kampung Tirip Kencono, ditempuhnya naik ojek dan berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang licin. Sepanjang jalan, pohon randu dan asem menunduk seolah mengintipnya. Udara di kampungnya berbeda, lebih basah, lebih berat, dan lebih diam. Ia melewati makam tua yang dahulu sering ia kunjungi bersama kakeknya, Kiai Gubran. Di sana ia pernah mendengar dongeng tentang orang yang bisa mengikat angin dan membakar tubuh lewat boneka. Ia pikir itu cuma cerita mimpi anak kecil,
Ia tiba di rumah saat langit mulai jingga. Ibunya, Bu Warni, terbaring di ranjang, matanya kosong. Kakinya kaku seperti kayu meski kulitnya hangat. Di samping ranjang adik perempuannya yang masih berusia 9 tahun, Raras, hanya menangis dalam diam. Ia sudah bisu sejak 2 hari lalu. Ayah ke balai desa, minta bantuan, kata tetangganya Pak Dirjo. Tapi, ndak ada yang ngerti ini. Sakit apa? Kata orang, ini kiriman. Rengganis duduk di lantai dekat ranjang ibunya. Ia mengusap kaki ibunya yang kaku. Tak ada luka, tak ada lebam. Tapi ada bau yang aneh. Seperti kemenyan basi dan daun kering terbakar. Ia tahu bau ini. Pernah mencium ketika kakeknya sedang membakar rajah bertuliskan huruf Arab gundul saat bulan Muharram. Malam itu, Rengganis tak bisa tidur. Ia duduk di teras memandangi pekarangan yang gelap. Tiba-tiba angin berhenti. Semua suara mendadak diam. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Di sudut kebun, ia melihat cahaya merah kecil, seperti bara api yang menari di udara. Tapi tidak padam. Justru makin besar membentuk lingkaran kecil lalu menghilang. Ia bangkit. Dalam diam ia tahu, ini bukan sekadar sakit. Ini adalah peringatan. Ia berjalan ke belakang rumah, ke bawah pohon randu tua. Di sanalah kakeknya sering mengajaknya duduk dan bercerita. Kini pohon itu menjulang lebih tinggi dari yang ia ingat. Rengganis berdiri di bawahnya lalu berkata, pelan, seperti berbicara kepada makam. Apa ini waktunya, Kek? Bisiknya. Apa ini yang kau maksud kalau aku sudah tak punya siapa-siapa? Angin berdesir, daun randu jatuh perlahan, mendarat di bahunya. Dan malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rengganis bermimpi melihat wajah kakeknya. Wajah tua yang bersinar terang, membawa tongkat kayu yang ujungnya terbelah dua. Dalam mimpi itu, Kiai, Gubran hanya berkata satu kalimat, kamu tak lemah, kamu disimpan. Rengganis terbangun, matanya menatap langit-langit rumah. Ia tahu ia tidak bisa kembali ke pesantren dulu, karena yang sedang menggerogoti keluarganya bukan sakit biasa. Ini adalah kiriman dari kegelapan yang lama terkubur, dan ia, si santri, lemah dari kamar paling ujung, harus mulai membuka kembali pintu yang sudah puluhan tahun ditutup rapat. Langkah Rengganis menyusuri jalan tanah menuju rumahnya terasa lebih berat dari biasanya. Meski tubuhnya kurus dan lemah, bukan fisik yang menjadi bebannya kali ini, melainkan firasat. Sebuah perasaan tua yang sudah lama tak ia kenali, ketakutan yang tidak datang dari dunia ini. Matahari sore mengintip malu-malu di balik awan kelabu saat Rengganis menapakkan kaki di halaman rumah. Rumah papan itu terlihat lebih senyap dari terakhir kali ia pulang. Tak ada suara ayam, tak ada suara genting, diketuk ranting, tak ada aroma masakan dari dapur. Semuanya diam, seperti menahan napas. Pintu rumah terbuka sedikit. Ia mendorongnya perlahan. Engsel berdecit pelan seperti menjerit. Di ruang tengah, ayahnya duduk di tikar menghadap jendela, tapi pandangannya kosong. Tatapannya menembus keluar, ke arah pohon asem tua yang berdiri di tepi jalan. Ayah, Rengganis memanggil. Ayahnya tidak menjawab, tidak menoleh, tidak berkedip. Seperti arwah yang lupa bagaimana menjadi manusia, Rengganis menelan ludah. Ia melangkah ke dalam, membiarkan pintu menutup sendiri di belakangnya. Bau rumah itu kini berbeda, lebih lembab, seperti pakaian basah yang tak pernah dijemur. Di pojok ruangan, adik perempuannya Raras duduk membelakangi tembok. Rambutnya acak-acakan, dan ia memeluk lututnya sendiri sambil menggoyang tubuh pelan-pelan. Raras? Rengganis mendekat, tapi anak itu tak menjawab. Ia jongkok di depan adiknya, menyentuh bahunya. Gadis kecil itu mendongak perlahan, matanya merah bukan karena menangis, tapi seperti habis menangis semalaman. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar, hanya tarikan napas pendek-pendek. Apa yang terjadi di sini? Bisik Rengganis, lebih kepada dirinya sendiri. Lalu dari balik tirai yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar belakang, terdengar suara pelan, seperti rintihan tertahan. Rengganis segera bangkit dan membuka tirai itu. Ibunya terbaring di atas ranjang, tubuhnya lurus kaku seperti kayu. Kedua kakinya tak bisa ditekuk, dan tangan kanannya menekuk seperti hendak menangkis pukulan. Mulutnya sedikit terbuka, mata terbuka,
Setengah seolah ia melihat mimpi buruk yang tak bisa ia tinggalkan. "Ibu." Tak ada respons. Hanya kelopak matanya yang bergetar samar. Rengganis menggenggam tangan ibunya. Dingin, meski tubuhnya masih hangat. Itu bukan lumpuh biasa. Ia tahu tubuh yang dilumpuhkan oleh dunia tetap punya reaksi. Tapi ini seperti tubuh yang ditinggal tapi belum mati. Ia menarik kursi bambu dan duduk. Bau ruangan itu membuat dadanya mual. Ada sesuatu yang tidak wajar. Ia melihat sekeliling, spray, bersih tikar terhampar rapi, tapi sudut ruangan, ada sesuatu. Rengganis berdiri pelan, menuju lemari tua di pojok kamar. Pintu lemari terbuka sedikit. Di dalamnya ada tumpukan kain jarik dan kotak-kotak kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia membuka laci paling bawah. Bau amis langsung menyergap. Seperti darah basi dicampur minyak gosok dan abu. Ia menahan napas dan membuka bungkus kain yang dililit rapi. Isinya, boneka kecil dari jerami, digulung dan diikat benang merah. Di kepalanya, tertancap seutas rambut panjang yang ia kenali sebagai milik ibunya. Ada paku berkarat menancap di punggung dan dada boneka itu. Dan di bagian kakinya, 2 tusukan bambu yang menembus hingga ke dasar kotak. Rengganis mundur 1 langkah. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia ingat cerita-cerita dari kakeknya tentang tumbal tirakat dan paku kunci tubuh. Ini bukan santet biasa. Ini cara kerja dukun kuno model lama yang tidak hanya menyakiti tubuh tapi juga mengikat jiwa. Matanya tertumbuk pada sehelai sobekan kertas kecil di dasar kotak. Kertas itu dipenuhi tulisan tangan halus, tapi bukan huruf Arab, melainkan aksara Jawa kuna, dan di bawahnya tertera 1 nama dengan arang gosong, Waru Giling. Nama itu menggema di kepala Rengganis. Ia pernah mendengarnya. Dulu saat kecil ia mendengar kakeknya, Kiai Gubran, bercerita tentang seorang dukun yang diasingkan dari kampung karena mempraktikkan ilmu hitam paling keji. Seorang lelaki tua yang hidup di tepi hutan lembah Gupak, konon tidak pernah mati karena jiwanya dikunci dalam tubuhnya sendiri. Namanya, Ki Waru Giling. Rengganis kembali ke ruang tengah. Ayahnya masih duduk di tempat yang sama, dan Raras kini mulai menggambar lingkaran-lingkaran di lantai dengan jari tanpa suara. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu. 2 kali, sunyi, perlahan, Rengganis membuka. Ustadz Humaidi berdiri di ambang pintu dengan jubah lusuh dan tasbih tergenggam. "Maaf, saya langsung ke sini begitu saya selesai ngajar di dusun bawah," katanya. Wajahnya serius, matanya menatap tajam. "Apa yang kau temukan?" Rengganis, tanpa banyak kata menyodorkan boneka jerami itu. Ustadz Humaidi menatapnya lama, kemudian menghela napas. "Ini kerjaan dukun lama, ilmu pengikat jiwa. Aku tak yakin masih ada yang tahu teknik ini, kecuali 1 orang, yang dulu dikalahkan guruku." "Waru Giling?" tanya Rengganis pelan. "Ustadz," Humaidi mengangguk. "Ia tidak mati, Ganis, ia menghilang. Tapi sekali-sekali namanya muncul dalam bentuk kutukan, seperti ini." "Kenapa keluarga saya?" tanya Rengganis, suaranya mulai gemetar. "Kau cucu Gubran, darahmu menanggung hutang perang lama. Dulu, gurumu mengalahkannya dan menyegel ilmunya. Tapi Waru Giling tak pernah benar-benar kalah." Rengganis menatap boneka itu. Perasaan aneh menyeruak dalam dirinya, marah, takut sekaligus sadar bahwa ia tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi di balik sajadah dan doa-doa rutin. Ini bukan sekadar cobaan. Ini adalah warisan kutukan. "Kau harus bersiap," ujar Ustadz Humaidi lirih. "Apa yang datang padamu bukan cuma ujian, tapi panggilan. Dan kadang panggilan itu bukan untuk disambut, tapi untuk dilawan." Langit mulai menggelap di luar. Angin mendesir dari sela dinding bambu. Rengganis menutup pintu, menggenggam tasbih di tangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa tubuh lemahnya harus belajar menjadi perisai. Ia belum tahu caranya, tapi malam ini ketakutan itu berubah bentuk. Bukan menjadi keberanian tapi menjadi kewaspadaan. Dan bagi seorang cucu kiai, itu adalah awal dari perlawanan. Angin pagi menyapu daun-daun randu yang rimbun di belakang rumah. Rengganis berdiri di depan pohon besar itu, diam dan termangu. Batang randu tua menjulang kelam, kulitnya penuh luka dan lumut. Pohon ini dulu tempat kakeknya sering duduk berjam-jam,
memejamkan mata di atas tikar pandan, kadang bergumam dengan bahasa yang tak dimengerti siapapun. Ia teringat jelas pesan terakhir kakeknya sebelum wafat, yang dulu ia anggap sebagai dongeng untuk menakut-nakuti. Kalau kau sudah tak punya siapa-siapa, dan dunia menolak keberadaanmu, gali di bawah randu alas. Di sana ada yang bisa membimbingmu. Kini pesan itu bukan sekadar dongeng. Setelah melihat tubuh ibunya yang lumpuh, adiknya yang bisu, dan ayahnya yang seperti cangkang kosong, Rengganis tahu, ia sudah benar-benar sendiri di dunia ini. Ia menggenggam sekop kecil peninggalan almarhum kakeknya dan mulai menggali. Tanahnya keras. Akar-akar randu mencuat dan melawan setiap ayunan sekop. Tapi Rengganis terus menggali. Tak ada lelah, tak ada ragu. Setelah hampir 1 jam, sekopnya membentur sesuatu yang keras. Perlahan, ia menyapu tanah dengan tangannya. Benda itu dibungkus kain kafan yang mulai menguning dan lembab oleh tanah. Kafan itu diikat dengan tali janur kering yang sudah rapuh. Rengganis mengangkatnya pelan-pelan, seolah takut membangunkan sesuatu. Ia duduk di bawah pohon, membuka kain kafan dengan penuh kehati-hatian. Di dalamnya sebuah kitab tua berwarna hitam pekat, sampulnya seperti terbuat dari kulit yang mengerut. Huruf-huruf di bagian depannya terukir halus, nyaris hilang dimakan usia. Buku Wangsit Bumi Tiban. Tangannya gemetar, ia membuka halaman. Pertama, aroma apek dan dupa menyengat. Tulisan tangan memenuhi setiap halaman, dengan aksara campuran Jawa kuno dan Arab pegon. Tapi anehnya, ia bisa membaca sebagian besar isi kitab itu, seolah-olah huruf-huruf itu menyatu dengan memori yang lama terkunci dalam kepalanya. Kitab itu bukan sekadar catatan ilmu. Ia seperti petunjuk hidup untuk seseorang yang dipaksa menjalani takdirnya. Bab pertama, ilmu tolak balak bumi sungsang. Bab kedua, laku tapa lelono di malam Jumat Legi. Bab ketiga, puasa mutih pemanggil sadar. Bab keempat, mantra buka mata ketiga dan pengusir bayangan hitam. Bab kelima, cara menyegel ilmu dukun giling. Rengganis menarik napas panjang. Dunia pesantren tidak pernah mengajarkan ini. Ustadz hanya menyuruhnya banyak membaca maulid, banyak salawat dan menahan amarah. Tapi ini adalah ilmu perang. Ilmu para penjaga batas antara alam kasar dan halus. Hari-hari selanjutnya Rengganis berubah. Ia mulai menarik diri dari keluarga. Setiap malam, ia duduk bersila di bawah randu, membaca dan menghafal mantra. Ia melakukan puasa mutih, hanya makan nasi dan air putih tanpa garam, tanpa lauk selama 3 hari berturut-turut. Hari keempat, ia mulai merasakan perutnya seperti ditarik ke dalam. Pikirannya melayang di antara sadar dan tidak. Di malam Jumat Legi, ia memulai laku tapa lelono, berjalan tanpa arah sepanjang malam, tanpa bicara sepatah kata pun. Ia menyusuri pematang sawah, kuburan lama dan tepi sungai dengan mata terbuka lebar, membiarkan angin dan kabut menyentuh kulitnya. Suatu malam, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di kejauhan, tapi ia tak gentar. Ia terus berjalan hingga tubuhnya menggigil dan kakinya berdarah. Rengganis tidak takut lagi. Setiap luka, setiap lapar ia anggap sebagai pintu pembuka kekuatan. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menghentikan kutukan yang diwariskan padanya. Sebuah utang darah yang harus ia bayar dengan tekad. Ustadz Humaydi, yang sesekali datang menjenguk, mulai melihat perubahan di mata Rengganis. Dulu sorot mata itu kosong dan ragu, kini ada nyala kecil yang tak bisa ia bantah. Nyala orang yang sudah siap kehilangan segalanya demi satu hal. Kitab itu, kata Ustadz suatu malam, tidak semua santri bisa membacanya. Bahkan gurumu dulu harus puasa 100 hari sebelum bisa membuka halaman pertamanya. Aku hanya membaca, jawab Rengganis pelan, dan mengikuti, karena ini bukan pilihan. Ini takdir yang ditarik oleh darah. Ustadz menatapnya lama. Kalau begitu, kau harus bersiap lebih dalam. Warugiling bukan hanya dukun. Ia pernah menjadi panglimane jin alas kunci. Ilmunya menyatu dengan roh-roh penasaran. Ia tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga mimpi, bayangan, dan nalar. Rengganis mengangguk. Ia sudah merasakan itu.
Malam terakhir ia bermimpi tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan kaku dari dalam sumur. Ia mendengar bisikan dari bawah lantai kamar ibunya. Ia mencium bau menyan dan bangkai bersamaan, tapi ia tidak mundur. Dalam salah satu halaman kitab, ia menemukan satu kalimat yang diulang 3 kali. Wong kang ngerti wangsit bumi, bakal kuat ngadepi langit. Orang yang memahami wangsit bumi akan kuat menghadapi langit. Rengganis mulai mengerti maksudnya. Ia tidak hanya harus menyiapkan fisik dan doa, tapi juga membentuk batin yang kuat. Karena ilmu yang akan ia hadapi tidak berasal dari manusia, melainkan dari langit yang sudah diusir dari tempatnya. Di akhir minggu, ia menggali sebuah lubang kecil di samping randu dan membakar sesajen dari kitab. Daun kelor, garam kasar, bawang putih, dan rambutnya sendiri. Ia mengucap mantra yang ditulis di bagian belakang kitab. Suwung ora suwung, lemah dadi tembok, banyu dadi geni, awaku dadi panggonan wangsitmu. Saat api membakar sesajen, angin berputar kencang mengelilinginya. Daun randu berguguran deras, seperti hujan. Di tengah putaran itu Rengganis merasa jiwanya ditarik naik, seperti dililit sesuatu yang tak terlihat. Ia tak pingsan, ia sadar penuh. Dan ia tahu, malam itu, ilmu pertama dari kitab Wangsit Bumi Tiban telah masuk ke tubuhnya. Kini, ia bukan hanya santri dari kamar paling ujung. Ia bukan anak kiai yang ringkih. Ia adalah penjaga garis batas yang dipilih oleh darah, dipanggil oleh dendam, dan dituntun oleh wangsit kuno dari bumi yang tak pernah benar-benar diam. Dan ia bersumpah, Warugiling, akan ia temukan, akan ia hadapi, akan ia tumbangkan meski harus menyerahkan jiwanya sendiri. Malam itu, hujan turun tidak seperti biasanya. Langit tidak menggelap tapi berwarna kelabu kehijauan. Angin mendesir pelan, seperti suara orang berbisik dari kejauhan. Rengganis baru selesai membaca satu bab dari buku Wangsit Bumi Tiban ketika bau busuk menusuk dari celah jendela kamarnya. Ia bangkit, membuka daun jendela perlahan, dan melihat halaman belakang rumahnya dipenuhi sesuatu yang menggeliat, belatung. Ribuan, tidak hanya menutupi tanah, tapi merambat naik ke dinding rumah. Seolah hidup mereka bergerak bersamaan menuju satu titik, kamar ibunya yang lumpuh. Lembah Kupak sudah membuka pintunya. Desis Rengganis mengingat isi kitab yang menyebut teror belatung sebagai tanda pertama. Tanda wis kabuka jalane dursila saka gupak, ngelempit ing lemah, munggah dadi petaka. Tanda jalan kejahatan dari Gupak telah terbuka, merambat dari tanah, naik jadi malapetaka. Dengan langkah cepat, ia mengambil segenggam garam kasar yang disimpan di bawah bantal, lalu menaburkannya di ambang jendela dan pintu kamar ibunya. Sambil membaca zikir pelan, ia mengucapkan, La haula wa la quwwata illa billah. Belatung-belatung itu berhenti, menggeliat tak karuan, lalu mulai meleleh menjadi cairan hitam pekat seperti getah. Tapi sebelum ia sempat bernapas lega, tiba-tiba dari pojok langit-langit kamarnya, muncul sosok, seperti kain kafan menggantung terbalik. Wajahnya buram, matanya hitam penuh dendam. Makhluk itu tidak bergerak, hanya diam, menggantung seperti kelelawar tua. Rengganis menahan napas. Ia tahu sosok itu bukan sekadar jin pengganggu biasa. Ini adalah utusan langsung dari Ki Warugiling. Dalam kitab mereka disebut wadah anyap, roh sisa orang yang mati karena ditukar raganya saat ritual penguatan ilmu hitam. Ia mengambil segenggam debu kemenyan dari kantongnya, melemparkannya ke udara, lalu membaca ayat kursi perlahan, tapi mantap. Saat ayat itu selesai, tubuh sosok tersebut mulai berasap, seperti kain dibakar dari dalam. Ia berteriak tanpa suara, lalu meledak menjadi jelaga yang menempel di dinding kamar. Rengganis terduduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi di dalam dadanya tak ada rasa takut, hanya satu yang ia yakini. Ki Warugiling kini sadar bahwa ia bukan anak kecil biasa. Paginya, kabar sudah menyebar. Anak-anak kampung membicarakan hujan belatung. Bahkan di pesantren Watu Kuncir, kabar tentang santri kutukan mulai menggema. Ketika Rengganis kembali ke kamar pesannya, beberapa santri menarik diri. Bahkan Ustadz Mahbub menegurnya halus, Ganis, mungkin untuk sementara kamu salat di surau kecil belakang ya.
agar teman-temanmu tidak resah. Ia hanya mengangguk. Tak marah, tak menentang. Ia paham. Ia sedang membawa hawa dari alam yang tidak dikenali orang biasa. Ia tidak ingin menulari mereka dengan petaka yang ditujukan hanya kepadanya. Namun keterasingan itu tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, sajadah miliknya disembunyikan. Kitab-kitabnya diambil diam-diam dan dilempar ke sumur. Bahkan seorang santri bernama Irfan dengan terang-terangan berkata, "Rengganis itu bawa sial. Sejak dia balik ke sini, 2 ekor kambing mati mendadak dan langgar depan kebakaran sendiri." Benar, malam sebelumnya memang terjadi kebakaran di langgar kecil depan pesantren. Api muncul tiba-tiba dari rak Al-Quran. Aneh, tidak ada kabel listrik di sana, dan tak satu pun santri mengaku membawa korek. Namun Rengganis tahu penyebabnya. Api murni dari lembah Gupak, dikirim untuk membakar ayat-ayat pelindung. Tujuannya jelas, membuat ia dianggap sumber malapetaka, agar dikucilkan dan tidak mendapat dukungan. Tapi Rengganis tidak menyerah. Ia justru memperkuat zikir. Setiap malam ia duduk di surau kecil belakang, sendirian, hanya ditemani pelita dan suara kodok dari kolam. Ia membaca wirid Saka Langit, rangkaian doa dari kitab warisan yang mengunci jalur-jalur masuk roh dari tanah. Ya Allah, seandainya ini ujianmu, aku terima. Tapi kalau ini kiriman dari yang menantang kekuasaanmu, maka izinkan aku menjadi pembakarnya. Bisiknya suatu malam, mata basah tapi sorotnya tetap menyala. Ia melanjutkan lelaku. Tidur di lantai tanpa tikar, hanya dengan tanah sebagai alas. Puasa mutih ia lanjutkan, kini menjadi ngerowot. Hanya makan buah dan air selama 7 hari. Dalam kesunyian itu tubuhnya memang makin kurus tapi langkahnya makin mantap. Ia mulai mendengar bisikan dari pohon, dari angin, bahkan dari air kolah. Bisikan-bisikan itu tidak menakutkan, justru seperti arahan dari leluhur yang sudah lama mati di hari ke-7 ngerowot. Ia bermimpi berada di sebuah lembah gelap yang dipenuhi suara gamelan pelan dan bau anyir darah. Di tengah lembah, Ki Warugiling duduk bersila di atas batu hitam, dikelilingi oleh wanita-wanita berambut api dan laki-laki tanpa wajah. Cucu gubran, suara itu serak seperti parutan besi. Kau pikir bisa menutup jalan yang sudah kubuka sejak zaman panen darah? Rengganis tidak menjawab. Ia hanya menatap Ki Warugiling dengan tatapan kosong tapi penuh makna. Tangan kirinya mencengkeram kitab, dan mulutnya terus melafal zikir yang tak pernah diajarkan di pesantren. Gamelan makin cepat. Darah mengucur dari batu tempat Warugiling duduk. Lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan peluh membanjiri seluruh tubuh. Tapi hatinya tenang. Itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah uji nyali jiwa, pertanda bahwa mereka sudah saling menyadari kehadiran masing-masing. Dan lebih dari itu, Warugiling mulai takut. Ia menyerang karena mulai merasa terancam. Di bawah cahaya fajar, Rengganis mengambil arang dan menulis kalimat pendek di dinding suraunya. Sapa sing nyebar petaka, bakal numpang mati ing petake dewe. Siapa yang menyebar petaka, akan ikut mati dalam petakanya sendiri. Langit di atas suatu kuncir kembali ke labu. Tapi di dalam dada Rengganis, nyala, kecil terus tumbuh menjadi bara. Ia tahu ini baru permulaan. Tapi ia tidak akan mundur. Sungai di belakang desa itu jarang dikunjungi orang. Alirannya lambat, airnya keruh, dikelilingi semak berduri, dan pohon-pohon gempol tua yang akarnya mencengkeram tanah seperti cakar makhluk purba. Tapi disitulah Rengganis memulai lelaku berikutnya. Amalan sungsang. Satu laku tua warisan leluhur yang hanya diajarkan pada keturunan darah tertentu. Tidak semua orang kuat melakoninya. Bahkan dalam buku Wangsit Bumi Tiban, amalan ini ditandai dengan tinta merah darah. Sing sungsang kudu kuat batin lan wicaksana. Lamun ora, bakal digeret nyawane menyang jaladri peteng. Yang menjalani sungsang harus kuat batin dan bijaksana. Jika tidak, akan diseret jiwanya ke samudra kegelapan. Malam pertama, Rengganis berdiri menghadap arus, tubuhnya telanjang dada, celana basah selutut, tangan terlipat di depan dada. Ia membaca zikir dalam hati. Mulutnya diam, tapi nadinya berdetak, cepat. Air sungai mengguyur betisnya, dingin seperti es dari perut bumi. Angin meliuk dari arah hulu membawa aroma amis, seperti darah ikan busuk.
Tapi Rengganis tidak bergeming. Ia menghadap utara, mata tak berkedip, tubuh kaku seperti batang bambu mati. Tiba-tiba angin berhenti. Semuanya hening. Dan dari balik kabut, sungai, muncul bayangan samar. Seorang lelaki tua mengenakan sorban putih, jubah kelabu lusuh, dan tongkat kayu randu di tangan kanan. Ganis, wis wayahe. Ganis, sudah waktunya. Itu suara yang tak pernah ia dengar sejak usia 7 tahun. Suara kakeknya Gubran, mantan pejuang spiritual yang pernah mengalahkan Waru Giling 30 tahun silam. Tapi waktu itu Waru belum sekuat sekarang. Dulu ia hanya bermain di wilayah ilmu tenung dasar. Sekarang ia telah menjadi penguasa lembah, Kupak, dibayat oleh jin-jin yang haus tumbal. Kek, aku siap, jawab Rengganis pelan. Roh Gubran tidak menyentuh tanah. Ia mengambang tapi tidak membuat air beriak. Ia mengangkat tongkatnya menunjuk ke arah dada Rengganis. Buka ing dodo Ganis, tulis nganggo darahmu dewe. Buka dadamu Ganis. Tulis dengan darahmu sendiri, dengan pisau kecil dari tulang. Ayam cemani yang telah ia siapkan sebelumnya, Rengganis menyayat ujung jarinya. Ia menulis dengan darah di dada bagian kiri. Satu aksara Jawa kuno yang berarti perlawanan. Saat tetesan darah terakhir membentuk aksara itu, tubuh Rengganis seperti terbakar dari dalam, tapi ia tidak mengadu. Ia menggigit lidahnya agar tak berteriak. Tubuhnya bergetar, matanya memerah, tapi setelah itu ia merasa ada kekuatan baru mengalir dalam nadi. Dinginnya air tak lagi menyakitkan. Hujan rintik turun tapi tak menyentuh tubuhnya, seolah ada payung gaib dari langit. Malam kedua, ia kembali berdiri di tempat yang sama. Kali ini air lebih deras. Petir menyambar beberapa kali, dan dari kejauhan terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan. Tapi Rengganis tetap berdiri. Ia membaca doa yang berbeda kali ini, doa pemanggil ruh pendamping. Dalam tradisi keluarganya, setiap darah utama akan ditemani oleh satu ruh penjaga dari keturunan leluhur terdahulu. Ruh itu bukan jin, bukan setan, tapi semacam pancaran batin yang hidup karena lelaku. Saat tengah malam, air sungai tiba-tiba terbelah. Dari celahnya muncul bayangan kabur. Sosok wanita berkerudung lusuh dengan rambut panjang menyentuh air, berjalan pelan mendekatinya. Namaku, Laras. Aku pernah dibakar hidup-hidup karena menolak jadi tumbal Waru Giling. Rengganis terdiam. Sosok itu tidak menyeramkan, justru wajahnya tenang, hampir seperti ibunya sendiri. Tapi ada luka gosong menganga di bagian leher dan tangan kirinya. Ruhku dikurung di dasar lembah Kupak selama puluhan tahun. Tapi karena kau berdarah Gubran, aku bebas. Aku akan mengiringi langkahmu. Sosok Laras memeluk Rengganis lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Detik itu juga Rengganis merasa tubuhnya jadi lebih peka. Ia bisa mendengar suara pohon bicara. Ia tahu kapan ular melintas di semak. Bahkan ia bisa mencium aroma ilmu hitam yang menempel pada benda-benda mati. Malam ketiga adalah malam puncak. Ia harus berdiri semalaman penuh tanpa boleh memejamkan mata sedikit pun. Air kini naik hingga ke pinggang. Sungai mulai berbuih. Dari balik arus yang deras terdengar suara gamelan aneh. Pelan tapi mendesak seperti berasal dari gua bawah tanah. Di depan Rengganis, muncul siluet seorang lelaki mengenakan jubah hitam, mata merah dan mulut penuh belatung. Cucunya Gubran. Nekat juga kamu jalani semua ini, kata suara itu. Tapi Rengganis tahu, itu bukan Waru Giling sungguhan. Itu hanya penampakan kiriman. Semacam penggoda untuk menjatuhkan niatnya. Aku tidak cari kekuasaan. Aku hanya mau keluargaku bebas, jawab Rengganis datar. Sosok itu tertawa. Dari mulutnya, keluar ular kecil, melata ke air dan menghilang. Kalau begitu nanti saat pertarungan datang jangan minta ampun, karena aku tidak mengenal ampun. Hilang. Sungai kembali tenang. Rengganis menutup malam itu dengan duduk bersila di batu besar tepi sungai, membaca surat Yasin sambil menggenggam 3 benda. Kitab warisan, sisa rambut ibunya yang tertancap di boneka jerami, dan kain kafan kecil bekas, bungkus kitab.
Ketiganya ia simpul menjadi satu dan tanam di bawah batu sebagai media pengikat antara dunia nyata dan alam ruh. Pagi harinya ia kembali ke pesantren, tapi suasana sudah berubah. Ustadz Mahbub memanggilnya dengan wajah serius. Semalam, Kiai Sulaiman dari pesantren sebelah wafat mendadak. Dari hidungnya mengalir darah hitam. Kami curiga ini bukan kematian biasa. Rengganis menunduk, mata menatap lantai. Kiai Sulaiman adalah orang terakhir yang dulu membantu kakekmu mengusir Waru Giling, lanjut Ustadz Mahbub lirih. Kami tahu, sekarang giliranmu. Malam itu, Rengganis duduk di suraunya sendiri, menyalakan dupa cendana, dan mulai menulis rencana di atas daun lontar. Ngobong petaka kudu nganggo darah petaka. Membakar petaka harus dengan darah petaka itu sendiri. Ia tahu, darah akan ditumpahkan. Tapi kali ini, bukan darah keluarganya lagi, melainkan darah Ki Waru Giling, dukun tua dari lembah Gupak yang telah terlalu lama hidup dari nyawa orang lain. Langit malam itu tak seperti biasanya. Bintang-bintang lenyap di balik kabut gelap yang menggantung rendah. Hujan tidak turun, tapi tanah tetap basah. Udara dingin mencengkeram tulang. Malam itu adalah malam weton Rengganis, hari lahirnya menurut penanggalan Jawa. Sebuah titik di mana pintu antara dunia nyata dan gaib hanya setipis helai rambut. Di tengah makam tua yang sudah ditinggalkan, Rengganis duduk bersila di depan pusara kakeknya. Nisan batu tua bertuliskan aksara pegon samar, tampak bersinar redup di bawah cahaya minyak jarak. Di sekelilingnya tersusun sesajen lengkap, bubur merah putih, kembang setaman, sebatang rokok menyan, kendi berisi air sungai, dan kepulan dupa yang tak berhenti menyebar aroma getir dan menusuk. Buku Wangsit Bumi Tiban terbuka di pangkuannya. Terbaca halaman berjudul Lelaku Weton dengan tinta arang. Wong kang lahir ing weton petaka, kudu ngunci ruh petaka nganggo tumbal. Yen ora nyawane bakal kasedhot selawase. Barang siapa lahir di weton petaka, harus mengunci ruh petaka dengan tumbal. Jika tidak, jiwanya akan tersedot untuk selamanya. Rengganis sudah tahu apa yang dimaksud dengan tumbal. Jiwa seseorang, makhluk hidup, atau bahkan hewan yang dikorbankan sebagai jembatan kekuatan. Tapi ia tidak akan melakukannya. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan menyerahkan jiwa siapapun untuk membalas dendam. Jika harus ada harga, maka biarlah ia sendiri yang membayar. Jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Tanah tiba-tiba bergemuruh. Dupa berasap merah. Angin meliuk dari segala penjuru seperti pusaran neraka. Dari bayang-bayang kabut, muncullah sosok yang ditunggu. Ki Waru Giling. Ia tidak datang sebagai manusia melainkan sebagai perwujudan ilmu hitam itu sendiri. Wujudnya berupa sosok tinggi menjulang, tubuhnya dari api dan kabut. Kepalanya hanya bola mata membara yang menatap tanpa kelopak. Tangannya menjuntai panjang seperti akar beringin yang terbalut rambut manusia. Cucunya Gubran. Malam ini kau sudah cukup kuat untuk jadi lawan, desis suara Ki Waru, menggema seperti disuarakan dari dalam gua. Rengganis berdiri perlahan. Tubuhnya tetap kecil, ringkih, tapi dari matanya terpancar keteguhan. Ia telah menjalani puasa, tapa, jikir, dan laku sungsang. Ia tidak lagi takut. Aku tidak akan memberikan tumbal, katanya pelan, tegas. Tidak ada ilmu yang bisa kau lancarkan malam ini tanpa darah tumbal, bentak Waru Giling. Tanah makam retak, api menyembur dari lubang-lubang kecil. Kupu-kupu, malam jatuh terbakar dan di kejauhan terdengar lolongan anjing disusul ringkikan kuda tak kasat mata. Rengganis menengadah ke langit. Ia menggenggam kendi kecil berisi air sungai tempat ia bertapa. Air itu sudah ia rajah dengan doa dan wangsit warisan. Ia siramkan ke sekeliling makam, membentuk lingkaran pelindung. Api Ki Waru menabrak batas itu dan menggelegar, tapi tak bisa masuk. Kau pikir pagar doamu bisa tahan selamanya, Ganis? Tanya Waru. Suaranya mulai retak-retak. Kita akan mengadu bukan hanya kekuatan, tapi kehendak. Buka batinmu. Seketika tubuh Rengganis terseret masuk ke dalam ruang batin.
sebuah tempat sunyi yang tidak mengenal langit atau tanah, hanya gelap tanpa batas. Di sana, Waru muncul dalam bentuk manusia tuanya. Gigi hitam, kuku panjang, mata putih tanpa bola. Ia berjalan mendekat, membawa sebatang bambu runcing berisi segel ruh. Berikan aku satu jiwa, siapa saja. Aku akan kembalikan ibumu, adikmu, ayahmu. Kau bisa pulang dan hidup damai. Bisik Waru, menyodorkan segel itu. Rengganis memejamkan mata. Di belakang Waru, bayangan ibunya tersenyum. Adiknya memanggil dalam bisu. Ayahnya menangis, meski tak bersuara. Tangannya bergetar. Ia tahu jika ia ambil segel itu dan mengorbankan satu jiwa hanya satu, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi ia juga tahu, jiwa yang dikorbankan tidak akan hilang begitu saja. Ia akan digunakan, dihisap, diolah menjadi kekuatan bagi Waru Giling untuk menyerang korban berikutnya. Itu bukan penyelesaian, itu hanya kelanjutan kutukan. Aku tidak memilih itu, kata Rengganis. Ia menggigit bibirnya, lalu menyayat telapak tangannya sendiri. Darah mengalir. Ia mencelupkan jarinya ke darah, lalu menulis aksara jiwa di dada kirinya, tempat yang sama saat ia dulu menulis perlawanan. Aku tumbalkan separuh jiwaku sendiri. Tapi bukan untukmu, Waru Giling, untuk menutup pintumu, untuk mengunci lakumu, katanya tegas. Tanah di dunia batin retak, tubuh Waru bergetar. Ia meraung dan suara raungannya memecahkan keheningan, mengguncang semesta batin. Tapi Rengganis sudah selesai. Ia menjatuhkan diri dalam posisi sujud. Darah dari tangannya mengalir ke tanah batin, menyerap dan tumbuh menjadi cahaya. Sebuah pohon randu mini dari sinar putih, menjulang tinggi dan mengikat tubuh Waru Giling dengan akar-akar bercahaya. Ini bukan akhir bocah. Selama masih ada orang yang lemah, aku akan kembali. Teriak Waru sebelum seluruh tubuhnya tertelan cahaya putih. Rengganis terbangun di dunia nyata. Napasnya tersengal. Ia terbaring di tanah makam. Di sekelilingnya, asap dupa telah padam, tapi angin menjadi tenang. Langit cerah. Dan nisan kakeknya kini bersinar lembut, tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia merasa separuh dirinya seolah tertinggal di ruang lain, tapi ia tetap hidup. Dan ia tahu satu hal, Waru Giling sudah dikunci. Setidaknya untuk saat ini, ia pulang ke rumahnya menjelang subuh. Di depan rumah ibunya duduk di kursi roda, kepala bisa menoleh untuk pertama kalinya. Adiknya menggenggam tangannya, meski belum bisa bicara. Dan ayahnya menangis sambil bersujud, menggenggam kaki Rengganis. Malam itu, tidak ada arwah yang melayang di langit. Tidak ada api di langit-langit, hanya satu suara kecil dari dalam hati Rengganis. Perang belum selesai, tapi malam ini, kau menang. Angin lembah Gupak malam itu berdesir panas seperti nafas naga. Asap membumbung dari celah tanah yang retak, membawa bau daging terbakar dan getah kemenyan busuk. Di puncak bukit, tepat di bawah langit yang merah menyala oleh petir tanpa hujan, dua sosok berdiri saling berhadapan. Rengganis berdiri dengan tubuh yang digerakkan oleh sisa kekuatan dan iman. Tubuhnya kotor, robek di beberapa bagian, darah mengalir dari dahi dan bibir. Tapi matanya tajam, tidak lagi mata santri yang pemalu dari kamar paling ujung. Di hadapannya, Ki Waru Giling menjelma seperti dewa murka, tinggi, membara, dengan wajah manusia setengah tengkorak, sorot matanya menyala dari dasar neraka. Malam ini, kata Waru Giling, suaranya seperti geraman guntur, akan jadi malam yang dikenang tanah ini. Kau akan jadi abu terakhir dari darah Gubran. Rengganis tidak menjawab. Ia hanya menggenggam kendi tanah liat tua yang telah dilapisi rajah dengan tinta emas dan darahnya sendiri. Itu adalah peninggalan kakeknya, wadah yang hanya bisa menyegel satu jiwa selama-lamanya. Jika diberi mantra terakhir, ayat runtuh langit. Pertarungan dimulai. Ki Waru Giling melepaskan serangan dari bayangan-bayangan hitam yang melesat seperti tombak. Rengganis menghindar, membaca ayat-ayat dari Wangsit Bumi Tiban yang telah ia hafal dalam hati. Setiap bait ia bacakan, tubuhnya memanas, dan luka di tubuhnya menganga lebih lebar. Tapi ia tetap teguh. Api menyala dari kaki Gunung Gupak.
Seluruh lembah bergetar. Pohon-pohon mati terbakar sendiri. Langit dipenuhi arwah berwajah setengah terbuka, menangis dan menjerit, terbang seperti kelelawar yang kehilangan arah. Rengganis jatuh terduduk, tangannya memeluk kendi. Ki Warugiling berjalan, mendekat perlahan menyeringai dengan mulut yang penuh taring arang. Kau lelah, Ganis, berikan saja tubuhmu. Jiwa kakekmu tak bisa menolong lagi. Rengganis menggenggam tanah. Ia membaca ayat terakhir, ayat yang konon hanya bisa dibaca dengan suara batin dan darah pengorbanan. Ia menggigit lidahnya sendiri, hingga darah menetes ke leher kendi. Saat itu juga, cahaya dari kendi menyala keemasan. Ki Warugiling melolong. Seluruh tubuhnya tertarik oleh pusaran di kendi itu. Bayangannya melarut seperti jelaga disedot ke lubang. Arwah-arwah yang beterbangan berteriak seperti diseret paksa. Pohon-pohon menjerit. Batu pecah, langit retak, dan suara gema terakhir dari Warugiling menggema di seluruh lembah. Kutukan tidak pernah benar-benar mati, akan selalu ada yang lemah, lalu senyap. Kendi tertutup sendiri, disegel oleh darah dan doa. Rengganis menghembuskan napas panjang. Ia tersenyum tipis, tapi kemudian tubuhnya limbung dan jatuh. Kepalanya menghantam tanah lembah, matanya masih terbuka tapi jiwanya telah melayang. Tubuhnya diam, koma. Beberapa hari kemudian, pesantren Watu Kuncir menjadi sangat sunyi. Santri-santri hanya bicara dengan lirih, sebagian tidak berani keluar. Malam, tak ada yang tahu kemana Rengganis menghilang. Ia hanya disebut-sebut pergi untuk menengok ibunya, seperti biasa. Ustadz Humaidi diam-diam memandangi langit malam dari serambi surau. Angin bertiup membawa harum dupa dan suara jangkrik yang kembali normal. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi belatung dari langit. Dunia telah kembali tenang. Di papan tulis kayu surau, Ustadz Humaidi menulis kalimat dengan kapur putih. Ia tak menjelaskan pada siapapun. Ia hanya menulis perlahan huruf demi huruf sebelum berdiri dan pergi masuk ke ruangannya. Kalimat itu hanya satu. Santri lemah telah menyelamatkan kita dari malam yang tak bisa disebutkan namanya. Beberapa santri membacanya. Beberapa tak paham maksudnya. Tapi ada satu orang, santri baru yang suatu hari duduk di kamar paling ujung peninggalan Rengganis, yang terus menatap kalimat itu lama, seolah mengerti. Beberapa kilometer dari pesantren, di sebuah rumah tua dekat ladang, Rengganis terbaring di ranjang kayu. Tubuhnya kaku tapi napasnya teratur. Ibunya, yang sudah bisa duduk dan bicara pelan terus menunggui di sisi ranjang. Kadang, ia membacakan kitab kecil atau mendendangkan salawat. Ayahnya mulai kembali bekerja di ladang. Adiknya, meski belum bicara, suka menulis di buku kosong, selalu menggambar bunga randu dan kendi kecil. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar, Rengganis menggerakkan jari telunjuknya perlahan. Tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Tapi satu kalimat terbentuk dari bisikan batinnya. Aku belum pulang sepenuhnya. Tapi aku masih di sini. Di luar rumah, angin lembah Gupa hanya berhembus biasa. Tidak membawa api, tidak membawa arwah. Hanya membawa kabar bahwa sekali waktu, seorang santri lemah pernah menyelamatkan dunia dari kegelapan. Dan memilih diam, bukan untuk kalah tapi untuk menjaga cahaya tetap menyala tamat. Selamat datang di channel Seram Oi. Kali ini saya akan menceritakan yang